Makasih. Oke, shalom semuanya Bapak Ibu sekalian. Halo. Kenapa sih sukanya nyebar begitu? Jadi saya jadi ngelihatnya juga mesti begini, saudara. Oke, apapun, yes, duduk Anda di mana, saya tetap menyambut Anda semuanya. Hari ini sebelum saya sampai firman Tuhan, saya mau kenalin dulu. Ini ada anak saya dan istri saya. Thank you buat anak dan istri saya udah nampingin. Ya, Jeremy, mana Jeremy? Stand up, please. Nah, ini anak saya yang besar, namanya Jeremy. Nah, yang kecil, Joseph, please stand up. Ya, ini dia. Sisi ini KIP Papa. Ini si saya yang sudah dampingin saya 15 tahun. Monggo, Mi. Iya, ini isinya namanya Elia. Jadi orang Medan, saya orang Surabaya. 13 tahun yang lalu Tuhan izinkan boleh ke sini. Hari ini Tuhan kasih kesempatan lagi untuk hadir di tempat ini. Saya ngelihat sebuah progres yang begitu dahsyat di tempat ini. Mari sama-sama. Saya berharap membuat Anda dan saya bisa menikmati firman Tuhan. Hari ini saya masih mau cerita tentang meminta, saudara. Dapat Pak? PPT aja. PPT dapat? Oke. Jadi tentang meminta. Yes, tadi pagi saya sempat menceritakan tentang meminta. Yes, seringkali kenapa Tuhan itu kok nggak menjawab doa kita. Berapa yang tadi pagi datang? Atau pagi ini ibadah kedua baru datang ya? Yang ibadah kedua saja baru datang. Oke, jadi hari ini supaya saya bisa tahu kalau tadi siapa, jadi saya mau kasih background sebentar. Asright itu meminta dengan benar itu penting sekali. Karena ada banyak sekali Alkitab mengajarin kita untuk meminta. Tapi seringkali ketika nggak ngerti cara meminta atau dasar meminta atau motivasi bahkan prioritas kita, terus kita nggak ngerti, akhirnya kita jadi burn out, kita jadi males, bahkan kita jadi berkata negatif. Percuma minta sama Tuhan karena Tuhan nggak denger. Nah, jadi ataupun kalau kita meminta dapat, tapi kita nggak pernah kerjakan dengan benar. Akhirnya kita ngalamin masalah atau cobaan karena permintaan kita. Jadi ingat ya saudara, bukan berarti kita nggak boleh meminta. Meminta itu sesuatu yang Tuhan suka. Tapi hari ini kita mau belajar, ayo belajar sesuatu. Bahwa meminta itu gak ada yang salah. Tapi ketika kita punya motif dan kita punya prioritas yang salah, endingnya jadi problem. Nah, hari ini saya mau cerita lagi tentang yang lain, tentang hal meminta. Meminta yang benar. Nah, kita mau belajar dari satu cerita, 1 Raja-Raja 2. Kita akan baca ayat 13 sampai 24. 1 Raja-Raja 2. Yes, nanti Anda Bapak Ibu bisa baca 1 Raja-Raja 2 ayat 13 sampai 24. Mari sama-sama saya mau ngajak semuanya bisa baca supaya kita bisa ngelihat kebenaran-kebenaran yang kita bisa pelajari dari kitab ini. Yuk sama-sama saya mau ngajak kita baca di 1 sampai Raja-Raja pasal 2 ayat 13 kita mulai. Pada suatu hari Adonia anak Hagit masuk menghadap Batsyeba, ibu Salomo. Lalu perempuan itu berkata, apakah engkau datang dengan maksud damai? Jawabnya, ya damai. Kemudian katanya, ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu. Jawab perempuan itu, katakanlah. Lalu katanya, engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja. Dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Tetapi sebaliknya kedudukan raja jatuh kepada adikku. Sebab dari Tuhanlah ia mendapatkannya. Dan sekarang satu permintaan saja ku sampaikan kepadamu. Janganlah tolak permintaanku. Jawab perempuan itu kepadanya. Jadi maksudnya Salomo, Batsyeba. Batsyeba menjawab, katakanlah. Ayat 17, maka katanya, bicarakanlah kiranya dengan Salomo, sebab ia nggak akan menolak permintaanmu. Supaya Abisak, gadis Sunam itu diberikan kepadaku menjadi istriku. Jawab Batsyeba, baik, aku akan membicarakan hal itu untuk engkau dengan raja. 19, Batsyeba masuk menghadap Raja Salomo untuk menceritakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja
mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas tahtanya dan menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. 20, berkatalah perempuan itu, suatu permintaan kecil saja yang kusampaikan kepadamu. Janganlah tolak permintaanku. Jawab raja kepadanya, mintalah. Ya, mintalah ya ibu, sebab aku gak akan menolak permintaanmu. Kata perempuan itu, biarlah Abisak, gadis Sunem itu diberikan kepada kakakmu Adonia, menjadi istrinya. Tetapi Raja Salomo menjawab ibunya, mengapa engkau meminta hanya Abisak, gadis Sunem itu, untuk Adonia? Minta jugalah untuknya kedudukan raja. Bukankah dia saudaraku yang lebih tua? Dan di pihaknya ada Imam Abiatar dan Yoab anak Seruya. Lalu bersumpahlah Raja Salomo demi Tuhan, beginilah kiranya Tuhan menghukum bahwa lebih daripada itu jika Adonia tidak membayarkan nyawanya dengan permintaan ini. Oleh sebab itu demi Tuhan yang hidup, yang menegakkan aku dan mendudukan aku di atas tahta Daud ayahku, yang membuat bagiku suatu keluarga yang seperti yang dijanjikannya, pada hari ini juga Adonia harus dibunuh. Lalu raja menyerahkan hal itu kepada Benaya bin Yoyada. Orang itu memancung dia hingga mati. Gara-gara, sampai sini kita baca firman Tuhan, gara-gara sebuah permintaan, di ending yang minta harus mati. Matinya dipenggal, dipancung. Di waktu itu kalau mati dipenggal itu bukan suatu kehormatan, bukan sesuatu yang baik, tapi sebuah kayak pelecehan, saudara. Gara-gara minta. Nah hari ini saya nggak akan ngajarin Anda maksudnya, waduh harus pancung, tapi kita perlu belajar ketika kita minta. Saudara, yes, lagi sekali, nggak ada yang salah dengan minta, tapi ketika Anda dan saya meminta sesuatu yang salah, seringkali akibatnya itu yang kadang kita nggak pernah pikirkan. Seringkali mentang-mentang kita punya akses, bisa minta, apalagi lagunya, lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang. Terus kita lupa tanggung jawab kita lupa identitas kita lupa hal yang lain. Akibatnya permintaan itu membuat kita dalam posisi yang harusnya kita mengalami sejahtera, sebaliknya enggak yang dialami, yaitu perangkap atau makan, atau bahkan tadi hukuman mati. Saudara, mari sama-sama. Adonai meminta kepada Raja Salomo agar diberikan Abisak menjadi raja. Raja Daud sudah mati, dan pada saat itu Salomo menggantikan Daud jadi raja. Sebenarnya saudara, secara hukum, kalau Anda perhatikan silsilahnya, Adonia itu anak sulung raja. Anak sulungnya Daud, alias dia punya kesempatan, dia punya prioritas pertama yang akan menggantikan bapaknya. Tapi secara kehendak Tuhan pilih Salomo menggantikan Daud. Saudara, maka itu Adonia, kalau Anda baca di pasal yang lain, sebelumnya ketika dia ngelihat bapaknya mangkat, saudara, Adonia segera menempatkan diri, dia ngangkat orang-orang Abiatar, dia minta Yoab untuk mendukung dia. Panglima-panglima Daud yang dulu begitu setia, saudara, minta mendukung dia, dan akhirnya jadilah dia raja. Dia merayakan dirinya jadi raja. Tapi nggak taunya, saudara, Batsyeba mendengar. Dan singkat cerita, Daud mengangkat Salomo menggantikan dirinya. Jadi Adonia sadar bahwa dia gak dipilih. Singkat cerita, kalau tadi Anda baca, dia mengakui bahwa Salomo adiknya itu yang meneruskan Daud. Nah tadi Anda ngelihat tuh ketika dia berjumpa dengan Batsyeba, istri Daud, ibu Salomo.
Dia mendekati, dia menghampiri, dia mengatakan, dia sampaikan, mintakan permintaanku, permohonanku. Jadi si Batsyeba mendengar permintaan Adonia. Ketika Adonia menyatakan isi hatinya adalah, tolong mintakan pada raja, tolong mintakan kepada adikku, biarkan Abisak menjadi istriku. Gadis Sunem itu berikan kepadaku menjadi istriku. Dan ayat 18, baik aku akan membicarakan hal itu kepada raja. Jadi Batsyeba nganggapnya ya benar juga, baik juga ya. Saudara, Anda mulai ketahui Abisak itu perawat, adalah gadis yang ditetapkan untuk merawat masa tua Daud. Alkitab mencatat Abisak tidak ada hubungan suami istri. Jadi nggak ada hubungan suami istri, jadi pemikiran Adonia, boleh aku nikahi. Si Batsyeba pikir, ya nggak ada salah juga ya. Anak tirinya minta Abisak. Saudara, yang jadi problem, permintaan Adonia, ini jadi problem. Karena dia gak sadar siapa dirinya. Dia gak ngerti raja itu apa, kekuasaan, kewenangannya. Tadi pagi saya menjelaskan ketika Samuel diminta oleh bangsa Israel suruh milih raja menggantikannya. Tadi pagi saya cerita bangsa Israel minta gak mau dipimpin sama Samuel lagi, tapi minta digantikan raja. Samuel sempat menjelaskan hak-hak raja. Bangsa Israel dengan segala keangkuhannya bilang gak masalah, oke. Salah satu efeknya adalah raja itu punya kewenangan. Bahkan dikatakan tugas-tugas rakyat adalah memenuhi segala keperluan raja. Mereka harus ngasih upeti segala macam buat raja. Bahkan memberi biaya, ngasih segala persediaan buat kebutuhan raja. Saudara, tadi pagi saya sempat menjelaskan itu. Nah, hari ini kita mau lihat sisi yang lain, lebih maju situasinya, yaitu ketika Daud menjadi raja. Lagi sekali, nggak ada masalah dengan sistem pemerintahan itu. Yes, dari kepemimpinan nabi, kepemimpinan hakim-hakim lalu digantikan kepemimpinan raja. Nggak ada dengan sistem itu. Tapi tadi pagi saya jelaskan yang jadi problem adalah ketika bangsa Israel menolak Tuhan untuk memimpin. Nah, hari ini kita ngelihat efeknya adalah salah satu ketika Adonia menjadi putra raja tapi nggak tahu siapa dirinya, nggak tahu identitasnya, nggak ngerti batasannya. Jadi ketika ketika Daud meninggal, dia segera minta Abisak untuk jadikan istri. Lagi sekali saya berharap Bapak Ibu sekalian semuanya memahami, saya bukan bicara tentang hal yang lain, tolong fokus untuk perkara firman, tapi kita bisa belajar di sini saudara. Nah, secara hukum, kalau kita ngelihat Adonia minta Abisak, kalau secara ya masih gadis, masih single, masih ting-ting, oke dah. Tapi yang jadi masalah bukan itu. Abisak adalah perawat raja, alias itu milik raja, alias itu hartanya raja. Gak bisa dipindahkan, gak bisa diatur dengan semaunya, bahkan mungkin di atas permintaan seseorang gak bisa. Harus ada ketetapan, harus ada aturan untuk memindahkan milik raja. Saya kasih contoh, di Taiwan itu, kalau Anda ke Taiwan ada museum yang namanya Museum Chiang Kai-shek. Di sana itu ada Alkitab, karena presiden ini juga seorang Kristen. Salah satu yang dipamerkan adalah Alkitab dia. Ditunjukin, jadi Alkitabnya ada, jadi dia suka baca Alkitab. Saudara, saya nggak bisa ke sana mentang-mentang saya Kristen, apalagi saya keluarin kartu pendeta atau saya bilang pendeta, saya mau ambil Alkitab itu. Nggak bisa, nggak boleh. Apalagi saya paksa, pasti jadi ribut, jadi perkara kriminal. Karena setiap
barang-barang presiden, barang-barang raja, itu ada daftar inventarisnya. Sebaliknya, kalau Anda tahu ke Taiwan ada satu tempat museum, namanya apa namanya saya lupa, Kukung Pouquan namanya. Jadi Museum Kukung namanya. Itu ada barang-barang kerajaan yang dulu ketika mereka perang, itu seluruh barang kerajaan itu dipindah ke Taiwan. Jadi ketika Taiwan dan China waktu itu konflik, berapa puluh tahun yang lalu, saudara, waktu zaman-zaman ada banyak barang-barang kerajaan dinasti Huang, dinasti apa itu dulu, dan dikuasai oleh pemerintah China. Karena ada konflik, akhirnya dibawa pergi semua, dipindahkan ke Taiwan. Jadi di sana barangnya unik-unik, ada barang-barang giok kecil-kecil, saudara. Giok itu mungkin cuma seperti gini aja, yes, gini doang. Itu tapi modelnya nanti kayak sawi putih. Terus nanti ada giok-giok yang unik-unik, ada kayak babi samcan. Saya nggak membuat Anda lapar, tapi itu barang-barang kerajaan. Itu nggak bisa dipindahkan. Sedangkan untuk sebuah pertukaran display, jadi kalau mau di display sekarang itu harus ada aturannya. Harus ada datanya. Bahkan kalau ini mau dibikin pameran di tempat lain, mau dipamerkan tempat lain, itu harus ada keputusan antar dua negara. Nah, balik lagi, kalau tadi saya bilang di satu museum ada Alkitab, mentang-mentang saya Kristen, saya ngambil, nggak bisa. Saudara, apalagi yang namanya Abisak. Nah, Adonia minta Abisak itu kayaknya nggak cuma sekedar meminta sebuah wanita. Tapi Anda tahu, saudara, Abisak ini nggak terima ketika dia harus turun. Tadinya sudah sempat jadi raja, turun digantikan dengan Salomo. Jadi sesungguhnya apa yang diminta sama Abisak adalah, yang diminta oleh Adonia adalah sebuah pelecehan. Yang jadi problem adalah Adonia nggak ngerti siapa dirinya, dia nggak sadar permintaannya, dia nggak sadar statusnya. Saudara, dia nggak sadar dia itu putra raja. Dia nggak sadar apa yang dia minta. Seringkali kita juga begitu, kita minta nggak sadar. Yang penting ya udah, gue minta mau diapain. Apalagi mungkin ada yang ngeliat, kita lebih dari aku anak raja. Apalagi mungkin ada tahu hak-hak tanya. Tapi tanpa kita sadarin hukum dan peraturan. Adonia minta sesuatu yang tidak seharusnya. Nah, saudara, akibatnya apa? Anda ngelihat. Adonia harus berhadapan. Jadi ketika si Batsheba berhadapan kepada Salomo, Batsheba pikir, ya udahlah, baik aja. Abisak juga masih single, gadis. Si Adonia juga pria ganteng, keturunan raja. Jadi kalau dinikahkan fine aja. Masalahnya nggak sesimpel itu, saudara. Masalahnya tidak sesimpel itu. Adonia seakan-akan waktu itu, ya aku menghormatin adikku ya jadi raja. Ya udahlah, please beri saya si Abisak. Bukan sesimpel itu. Tapi di balik itu yang harus diperhatikan dan umat Tuhan di tempat ini ayo pelajari. Saudara, Abisak memang dipilih untuk merawat Daud ketika Daud masih hidup di masa tuanya. Seperti saya katakan, Abisak gak pernah bersetubuh dengan Daud. Tapi Abisak dipilih untuk merawat. Abisak terkenal dengan kecantikan dia. Sehingga Adonia pun jatuh cinta kepada dia. Jadi ketika Adonia minta, pemikirannya ya fine aja. Mungkin dia saling suka, apa gananya. Tapi masalahnya, saudara, bukan sesimpel itu. Dia nggak cuma sekedar perempuan, perawat, cantik, masih gadis. Atau boleh dikatakan masih muda. Ada mungkin alasan atau mungkin dukungan. Bahkan Batsheba pun mengakui permintaanmu baik. Tapi lagi sekali, apa yang diminta Adonia ini sebuah hal yang konyol. Sebuah hal yang tidak seharusnya. Kenapa, saudara? Karena dia nggak ngerti hukumnya.
Karena Adonia nggak ngerti hukumnya. Bayangin putra raja tapi nggak ngerti aturan dan protokoler. Ini yang seringkali membuat kita juga begitu. Tahu kita anak raja, tahu kita punya otoritas, tapi kita lupa protokoler, kita lupa hukum-hukum dan aturan Tuhan. Kita nggak mau tahu. Akibatnya kita ketemu dengan jalan yang salah. Saya kasih contoh. Ada foto gambar, coba bantu saya. Bukan, satu lagi. Zebra cross. Ada foto zebra cross ya? Siapa tahu gambar ini? Pasti di Medion juga ada. Yes, zebra cross itu ya aspal itu dikasih putih. Di sana kita boleh nyebrang. Dan kemarin saya diajak jalan ke mana? Singapura, Abu Dhabi, Paris. Mau nyebrang ada petugas yang bantu. Nah, kalau di Taiwan, Anda nyebrang di sini, yes, kalau waktu Anda nyebrang, Anda di sini ngalami tabrakan. Yang nabrak dendanya berkali-kali. Ya, sepanjang Anda nyebrang di waktu dan tepat, terus di jalan ini. Bahkan ada aturan di Taiwan, kalau supir bus mau ngelewat jalan ini, jadi katakanlah sini saya bercrossnya, dia mau putar, dia wajib berhenti, memastikan kanan kiri nggak ada orang nyebrang. Karena di sana itu ketika orang nyebrang masih memungkinkan mobil dari arah kiri atau dari arah kanan, dari arah kiri itu mana bisa belok. Jadi wajib khususnya kayak bis, supir bis itu mesti berhenti dulu, memastikan kanan kiri jalan. Atau mobil-mobil biasa juga harus ada jarak tertentu, membiarkan orang nyebrang dulu sampai selesai. Nah, hari itu ini kejadian sendiri. Saya lagi bawa tamu, terus janjian dengan anak saya. Nah, si Jeremy ini pulang sekolah. Saya bilang sama dia, kita ketemu di sini ya, dekat mall sana. Hari itu dia pengen cepet-cepet. Dia hari itu dari tempat dia main basket, dia main sepeda, bawa sepeda. Nah, dia sewa sepeda. Nah, saudara, jalannya lurus dari sini sana aja. Rupanya ketika dia lampu di sana hijau, waktu untuk nyebrang, dia hijau. Dia naik sepeda. Mobil dari arah kiri belok masuk kanan. Ditabrak dia. Dar. Sepedanya loncat dari sini kayak ke depan sana. Langsung dia yang nabrak berhenti lalu ngubungin. Saya ditelepon, sempat kaget juga. Saya tanya gimana? Enggak apa-apa. Lalu saya dikasih kesempatan ngomong dengan anak saya pribadi, enggak apa-apa. Ya udah, saya hampiri ke tempat itu karena enggak jauh. Saya ngelihat, wow. Saya pikir ini karena kejadiannya di zebra cross, saya pikir orang ini pasti kena denda, kena tilang. Bahasa kasarnya, kena kamu. Polisi datang, lalu sempat ada ambulan. Ketika ambulan datang, ditanya gimana semuanya. Anak saya bilang di sini ada sedikit sakit sih, tapi nggak apa-apa. Nah, polisi tanya gimana, mau diperiksa? Dia bilang nggak usah, nggak apa-apa. Kalau nggak usah, nanti meninggalkan tempat ini, nggak mau naik ambulan, nggak mau ke rumah sakit, setelah ini nggak bisa dituntut. Akhirnya saya bilang, udahlah pergi aja. Ya udah pergi Kak, naik ambulan. Nah, saya nganter dia ke rumah sakit besar, diperiksa semuanya, keluar 1.200 kalau salah, 1.200 NT sekitar 700.000. Diperiksa semua nggak apa-apa, lalu segera selesai dari rumah sakit saya langsung ke kantor polisi. Begitu sampai ke kantor polisi, sudah ditunggu dengan polisi sama tadi orang yang nabrak, suruh duduk semuanya. Lalu dia jelasin nama saya siapa. Lalu ditanya dia identitas segala macam. Lalu dia jelasin. Fotonya kejadiannya, ada videonya kejadian. Kebetulan mobil ini pasang kamera di depan mobilnya. Wah, saya ngeliat itu makin ditabrak dar begitu aja saudara. Dalam hati saya kena, ada buktinya semuanya. Anda tahu? Setelah polisi nunjukin videonya semua, ditunjukin, dia bilang, ini yang salah anak kamu. Hah? Loh,
Yang ditabrak dia loh. Iya. Tapi yang salah anak kamu. Langsung hati saya, kok bisa? Nah saudara, hari itu dia nyebrang, itu zebra cross yang gak kelihatan. Zebra cross biasa. Yang ini. Di sana ada 2 jenis zebra cross. Zebra cross yang ini, itu orang naik sepeda boleh langsung dinaikin. Kalau yang ini, gak bisa. Jadi hari itu dia nyebrang di sini, zebra cross gak ada. Loh, tapi saya bilang, tapi kan di zebra cross, iya. Jadi harusnya Jeremy tuntun sepedanya. Loh, orang-orang gitu begitu. Itu orang-orang, tapi aturannya di sini harus kamu tuntun. Kalau yang sini, kamu naikin gak apa-apa. Kalau kamu naikin ditabrak, yang nabrak salah. Oh. Jadi saudara, ya udah hari itu dia tabrak di sini. Tadi saya pikir, ya saya nggak apa, tapi paling nggak ngasih pelajaran. Akhirnya polisi bilang, yang salah anak kamu. Terus, ya harus denda. Tanya dia nuntut apa enggak. Puji Tuhan orangnya nggak nuntut, mobilnya nggak apa-apa, maksudnya udahlah cincai. Jadi malah kami yang dituntut. Aduh. Saudara, dari hal ini saya bilang, oh. Jadi kalau begini nih saudara di zebra cross nggak boleh. Kamu harus tuntun, mau nyebrang boleh bawa sepeda, nggak boleh naikin. Yang di sini, oke. Nah yang lucu saudara, hari itu tadinya saya pikir, wah ini bisa kasih pembelajaran buat dia khususnya kalau apa gimana. Tapi hari itu saya diciut, ya udah. Saya cuma tahu cara jalan, cara nyebrang, tapi saya nggak tahu hukum yang detailnya gimana. Yang lebih konyol lagi, berapa bulan kemudian ada pergantian wali kota. Dan wali kotanya, saudara, satu kali mau bikin promo tentang kota. Tentang bersepeda, jadi di sana siapin fasilitas umum sepeda. Dia promo tadi jalan-jalan. Nah hari itu dia mau promo tentang nyebrang. Dan dia nyebrang di zebra cross yang sini. Dinaikin sepedanya. Langsung saya sempat ngelihat ditayangin berapa hari. Tapi setelah itu nggak pernah ditayangkan lagi. Anda tahu kenapa? Karena wali kota nggak ngasih teladan yang baik dan benar. Setingkat wali kota nggak ngerti aturannya. Akibatnya di take down dan diganti. Udah nggak pernah dipromo. Saudara, beda dengan yang tadi di sini. Hari itu karena ketidakcermatan, bukan berarti seorang wali kota ngerti aturannya. Sama yang saya katakan maksud tadi, mungkin dia putra raja, tapi dia nggak ngerti aturannya. Demikian juga dengan kita. Ayo, berapa banyak kadang kita mau belajar tentang yang namanya aturan dan hukum Tuhan. Ini yang saya maksud hari ini. Ayo, saudara, sebelum kita minta, kenalin dulu aturan, hukum, dan peraturan-peraturan Tuhan. Kenapa dibikin yang namanya Bible study, kenapa dibikin kelas-kelas pengajaran, pemuritan. Tujuannya membuat Anda dan saya tahu hukum dan aturan. Berapa banyak kadang kita jadi orang Kristen kita nggak tahu hukum dan aturan. Kita mesti ikat hukum tetap hukum. Kayak tadi, loh kan sama zebra cross-nya. Iya. Tapi kamu nggak boleh, zebra cross ini kamu nggak boleh motor. Nggak boleh dinaikin sepedanya. Kalau motor mungkin saya bilang oke salah. Ini sepeda nggak bisa. Aturan di Taiwan begitu. Saya nggak bisa pakai alibi, tapi Surabaya boleh, apalagi Madiun. Nangkep maksud saya? Karena kita jadi anak Tuhan kita lupa. Derajatnya kita, statusnya mau jadi anak Tuhan, tapi kita nggak mau ikutin aturan-aturan dan hukum Tuhan. Sehingga ketika kita nggak memahami ini, kita pikir ya udahlah, gua nggak tahu. Ketika Anda nggak tahu, jangan dipikir ketika Anda nggak tahu, everything is okay. Nggak bisa. Jadi jangan bilang, I don't know. Ketika Anda bilang, aku nggak tahu, terus dipikir aman, nggak bisa. Jadi final tadi cerita anak saya, sekarang bapak yang nabrak, itu punya hak untuk nuntut.
Dan kamu punya hak juga, kamu punya tanggung jawab untuk dituntut. Jadi singkat cerita dari kes anak saya tadi, si polisi memberi kesempatan dan ada dua hal, yaitu tunggu tuntutan dari orang itu, sama satu lagi dari secara hukum lalu lintasnya. Saya nyerah saudara waktu itu, terserah mau gimana, kalau mau ditenda ya udah. Tapi anugerah Tuhan turun. Jadi begitu dicek, oh Jeremy belum 17 tahun. Masih 13 tahun. 12 atau 13 tahun. Oke, karena dia di bawah umur. Jadi dia dibebaskan, nggak kena hukuman, nggak kena tilang. Jadi dijelasin dia, ikut kelas sebentar, 5-10 menit, nggak boleh gimana. Secara kepolisian dibebaskan. Tapi baik lagi sekarang, yang nabrak tadi. Karena mobilnya penyok. Oleh anugerah Tuhan lagi, akhirnya si orang nabrak tadi, udah nggak apa-apa, mobil saya udah nggak apa-apa, begitu aja kok. Lega saya sudah. Tadinya dalam hati, nabrak anak saya mau pitas. Tapi begitu secara hukum, saya salah, saya nggak punya kuasa. Finally, yang nabrak tadi bilang, udah nggak apa-apa, damai. Si polisi bilang, oke, damai. Nggak bisa begitu, mesti bikin surat. Ada surat perjanjian segala macam, harus ada tanda tangan segala macam. Oke, dibikinkan surat berita acara semua. Nah, surat demikian juga dengan kita semua. Ketika Anda dan saya, contoh lagi mungkin Anda dan saya nggak pernah belajar rambu-rambu lalu lintas. Itu kan berarti kalau Anda nggak pernah belajar, terus Anda bisa nyetir, terus begitu Anda jalan di jalan raya, mengendarai mobil, terus Anda sembarangan, apalagi mungkin ada tanda S dicoret. Kita tahu toh, kalau ada huruf F dicoret berarti nggak boleh berhenti. Terus Anda bilang, saya nggak ngerti Pak, itu huruf apa? Di rumah saya tuh adik saya gambar S dicoret-coret, gambarnya gitu. Yo, S dicoret itu nggak boleh berhenti. Mungkin Anda punya SIM nggak pernah belajar, tapi Anda bisa dapat karena kelihayan Anda. Tapi ketika Anda nggak paham, itu bukan berarti Anda dibenarkan. Terus Anda bilang, ya saya nggak tahu. Ya nggak boleh ditangkap dong, nggak bisa. Nangkap yang saya maksud? Halo Bapak Ibu, nangkap saya maksud? Bukan berarti ketika Anda nyetir, terus Anda nanti karena nggak ngerti hukumnya, sorry Pak, saya nggak ngerti pasal itu. Ketika Anda sudah mengendarai kendaraan di jalan raya, tahu nggak tahu, paham nggak paham dengan hukum, Anda sudah mengakui, menerima dan menerima itu. Jadi Anda ketika melakukan sebuah kesalahan, ya nggak bisa diapa-apain. Tetap kita salah. Jadi hukum tetap hukum. Hukum itu berlaku buat semua. Contoh lagi. Siapa di sini tahu yang namanya hukum gravitasi? Hukum gravitasi itu segala sesuatu benda kalau jatuh pasti kemana? Mau dicoba? Janganlah, nanti ingat kasih ya saudara. Ini aja. Jatuh. Apalagi beringan. Wah nggak mungkin, nggak bisa. Jatuhnya pasti ke bawah. Kalau ini, nggak cuma ke bawah Pak. Ini bisa moncrot. Mungkin yang lansia ngerti. Terus kita agak bilang sama ada anak saya. Dia nggak ngerti apa hukum apa Pak, nggak ngerti mungkin. Terus ketika nggak ngerti, lalu dia jatuh. Terus hukumnya bisa nggak berlaku buat kamu masih usia 10 tahun. Bisa begitu? Tahu nggak tahu kalau dia jatuh, benjol saudara. Orang Jawa bilang penjut. Saudara, ada hukum-hukum yang dalam kehidupan kita mengikat. Nggak peduli itu dewasa, nggak peduli orang muda, nggak bisa itu siapapun baby. Ada hukum-hukum.
The next, adakah Anda memahami hukum-hukum dan peraturan Tuhan? Pernahkah kita pelajarin itu sebelum kita minta? Sebelum kita mau menyerahkan diri sama Tuhan, sebelum kita mau gaspol buat Tuhan. Pernahkah kita mikirin belajar? Aku pengen diurapi dipakai Tuhan, aku pengen bangun rumah tangga yang indah. Pernahkah kau belajar hukum-hukumnya Tuhan? Tentang pernikahan, tentang rumah tangga, tentang kesinggelan, tentang kekudusan. Pernah nggak Anda mikirin hukum tentang menghormatin hari Sabat? Di Taiwan itu sekarang hari Sabtu, hari Minggu itu udah, kalau dulu hari Sabtu itu hari libur, tapi sekarang udah susah. Hari Sabtu itu udah, apalagi kalau bisnis restoran, udah hari paling sibuk, Minggu apalagi. Sehingga banyak anak Tuhan juga bilang, ya ibadah kan gak harus Minggu, Sabat kan gak mesti Minggu. Lalu dia kemarin lagi, mana ayatnya Sabat mesti hari Minggu? Dikeluarin lagi. Demi sebuah pembenaran aku mesti kerja. Adakah kita punya rasa hormat tentang hari Sabat? Atau mungkin kau datang Sabat, badanmu, tubuhmu ada, tapi pikiranmu tempat lain. Adakah kita menghormati? Kok dia datang diberkati banget, dia datang juga kadang kayaknya nggak tapi kenapa aku nggak ngalami berkat? Saudara, adakah kita menghormati ini? Pahamkah, tahukah Anda tentang hormatin pemimpin? Hormat itu bukan cuma jalan kelunun, bukan cuma dikasih minum, tapi ada buahnya. Tentang respect, tentang hormat. Saudara, adakah kita memahami jangan jamah orang yang diurapi Tuhan? Sometimes kita dengan gampang ngomong hamba Tuhan. Saya belajar saudara. Sometimes jujur kadang ada hamba Tuhan, aduh perlakuan, tapi ketika saya tahu saya belajar Tuhan. Jangan sampai mulut saya mengatain sesuatu yang tidak seharusnya. Karena saya tahu ada hukum, ayo gak boleh jamah orang yang diurapi Tuhan. Tahu bagaimana jahatnya Saul, gimana jahatnya mertua, gimana jahatnya pemimpin dia. Daud ngalami sendiri bagaimana si bapaknya itu menjebak dia. Dia ngalami sendiri bagaimana rajanya dendam sama dia, benci dengan dia. Berulang kali membuat jebakan, bahkan membahayakan nyawa dia. Tapi respect Daud. Sampai dia bilang, aku gak mau menjamah orang yang diurapi. Sebaliknya kita jadi hamba Tuhan, ada gak kita respect itu? Jangan-jangan karena di tempat ini tinggi, terus menindas yang di bawah. Gak bisa. Kita juga harus hormat, respect. Kita tahu apa gak ada yang namanya hukum tabur tuai? Orang bilang karma. Tapi kita paham gak? Kalau Anda paham ini kok gak akan sembarang ngomong, kok gak akan sembarang komentar. Kok gak akan sembarang membenci. Karena apa yang kau tabur itu kita tuai. Pernahkah kita belajar secara detail tentang hukum tabur tuai? Kok dia dapatnya mercy terus ya? Lah saya kok setirnya masih kencang terus. Sepeda motor terus. Lalu dia kok gonta-ganti mobilnya. Sebentar Jaguar, sebentar pokoknya mobil mahal-mahal. Saudara mungkin kita nggak tahu, cuma kita komenin aja, oh pamer. Mungkin dia pamer, dia naburnya. Sedangkan kita naburnya seadanya, udahlah saya suka-suka. Yang penting hati, attitude kita nggak ada. Saudara, pernahkah kita belajar ini? Pernahkah kita siapkan? Pernahkah kita memberi yang terbest? Pernahkah kita belajar yang namanya hukum persepuluhan? Kenapa kita harus kembalikan itu? Itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Bahkan di ayat ini Tuhan ngajarin, ujilah aku.
Saya bersyukur punya istri yang selalu perhatikan ini, saudara. Udah waktunya dia segera siapin. Jujur kadang daging, aduh Tuhan gak cukup. Tapi saya punya istri yang tetap beri, lakukan. Ini secara hamba Tuhan nanti kadang masih punya daging, aduh gak cukup ya Tuhan. Tapi punya istri yang bilang, ayo keras. Puji Tuhan, 26 tahun. Kita masih terus dalam penyediaan Tuhan. Saudara, berapa banyak kadang kita, kok nabur, kok persepuluhan. Berapa banyak kadang kalau baca di, sekarang banyak sekali alibi untuk tidak memberi persepuluhan. Alasan begini, macam-macam. Jujur sempat masuk dalam pikiran saya, ya ada benar juga. Tapi di sisi yang lain saya belajar, no, taat. Saya pribadi sebagai gembala bayar persepuluhan, saudara. Saudara, adakah kita belajar mengerti tentang menghormati pernikahan? Kalau nikah kok udah anniversary 50 tahun. Saya 3 tahun kok udah kayak kapal pecah. Saya 3 tahun kok dia masih honeymoon 50 tahun, nah saya kok udah kok bulan-bulanan. Pernahkah kau belajar tentang pernikahan? Ayo saudara, seringkali kita pingin, tapi kita gak pernah pelajarin. Ini yang seringkali jadi problem. Hukum tetap hukum berlaku baik untuk anak kecil maupun orang dewasa. Hukum tetap berlaku, walau Anda dan saya, kita nggak tahu atau nggak tahu. Tahu apa tidak, tetap berlaku. Ada aturan-aturan yang ya tetap berjalan. Walau ketika Anda dan saya nggak belajar. Dan jangan berpikir ketika Anda nggak pernah belajar hukum, terus Anda pikir Tuhan ngerti kok kalau aku nggak tahu. Tuhan ngerti kok kalau aku nggak tahu. Berapa banyak kita pakai excuse ini. Sehingga menyuruh Tuhan downgrade ya. Aturannya jangan terlalu strict buat saya, buat yang lain. Atau mungkin kemurahan Tuhan berikan. Terus kita minta, Tuhan kemurahan-Mu Tuhan. Jangan buat saya. Nggak bisa, hukum tetap hukum. Dari Indonesia kalau mau ke Taiwan atau dari negara lain mau ke Taiwan, itu ada aturan tidak boleh bawa daging babi. Apalagi masih mentah. Sometimes yang diolah pun udah nggak boleh juga. Kadang ada orang dengan berbagai cara masih dibawa. Sampai ada berita satu orang kena 70.000 NT, sekitar 40 juta. Ada yang kena 200.000. 200.000 itu 100 juta denda gara-gara bawa daging yang gak seberapa beratnya. Saya yakin saya enak-enaknya kalau udah kena denda 200 juta itu jadi gak enak, saudara. Makanya berat, dagingnya jadi alot, rasanya jadi pahit pasti, saudara. Tapi jujur kadang itu ada orang nawarin, udah Pak bawa aja Pak, bawa. Kadang isi saya, ayo kita bawa aja. No, please me, jangan mencobai Tuhan. Kita tahu kadang, Tuhan ayo tutup mata para petugas. Loh. Lagi sekali. Ketika ada banyak orang gak tahu, gak pernah belajar hukum. Seringkali kadang kita mikir, ya Tuhan ngerti kok kalau kita gak tahu. Kita gak boleh pakai akses ini, kita gak boleh pencet tombol ini, kita gak boleh pakai alasan ini. Hari ini mari sama-sama belajar. Anda mesti ingat. Saudara kadang memang Tuhan ngerti kalau kita nggak tahu, tapi Anda mesti tahu. Sometimes Tuhan ngerti dan seringkali Tuhan ngerti, tapi Anda mesti tahu. Ada pihak lain yang selalu mencatat, ada pihak lain yang selalu menghitung 1, 2, 3 kali, 4 kali sampai masanya dia tuntut Anda. Dan Anda mesti tahu ada pihak lain yang selalu menuding.
ada pihak lain yang selalu mendakwa. Mungkin hari itu Tuhan masih ngasih kemurahan, tapi ada lagi yang namanya iblis itu selalu mendakwa. Mendakwa itu kerjaannya iblis. Mendakwa itu ya iblis. Mendakwa itu hobinya iblis. Jangan kaget ketika iblis suka mendakwa. Kamu kok sukanya mendakwa sih iblis? Loh memang dia begitu. Terus Anda minta dia berubah. Ya nggak bisa. Ini yang seringkali kita nggak paham, seringkali kita abaikan. Iblis itu setiap kali ketika melihat Anda salah, dia akan langsung, Tuhan dia salah loh. Ya karena namanya pendakwa. Karena itu ketika kita nggak mau belajar, yang dirugikan adalah kita. Ayo kita belajar hormatin pemimpin, ayo hormatin respect, ayo belajar dari hukum-hukum itu, belajar. Ketika Tuhan kasih hukum, itu sebuah satu aturan batasan yang akan menolong menyelamatkan kita. Orang pikir hukum itu nggak enak, membuat Anda dan saya nggak bisa bebas. Aduh kok diatur-atur sih. Jadi orang Kristen nggak boleh begini, nggak boleh begitu, repot. Mau makan mesti begini, mau apa segala macam, bahkan yang muda, aduh repot. Mau pacaran aja repot bagi. Kasih batasan. Saya kasih tahu. Hukum itu seperti batasan. Ketika saya nggak ngerti batasan ini. Ketika saya nggak mempedulikan batasan ini. Oke, mungkin di sini saya oke, nggak masalah. Tapi ada batasan-batasan kita nggak tahu ke dalamnya berapa. Coba saya balam di sini. Ada yang ngasih contoh? Rela? Seringkali kita di sini loh. Oh nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Tapi sometimes sekali itu bisa situasinya nggak seperti kau bayangin. Tapi lagi sekali batas dan hukum peraturan Tuhan itu tujuannya melindungi Anda dan saya. Ini kalau lagi 17-an ini kan banyak permainan, banyak tanding. Kami juga di Taiwan bikin pertandingan. Tahun lalu bikin bulu tangkis, tahun ini bikin bulu tangkis lagi. Sudah pernah bayangin kalau main bulu tangkis nggak pakai garis? Siapa di sini bisa main bulu tangkis? Terus nggak pakai garis, nggak pakai khususnya garis tengah, alias netnya itu. Bayangin kalau nggak pakai. Ayo, siapa mau main sama saya 1 jam? Kira-kira apa yang Anda bayangin? Main bulu tangkis gak pakai garis? Bisa jelasin kira-kira mana Bapak Ibu? Seru, 3 menit pertama seru. Cas. Tapi begitu main 10 menit kemudian, 15, 20, 1 jam gak pakai garis. Kira-kira gimana? Apalagi anak saya itu kadang main, yang kecil, ayo Pak main. Ya karena memang gak ada lapangannya. Jadi kadang mukul tuh, Jos. Kita udah siap-siap gini, ya ilah. Capek cuma muter-muter di sana. Justru batasan-batasan tadi garis itu membuat Anda dan saya punya skors. Hukum dan peraturan itu jangan dinilai sebuah sesuatu yang memberatkan. Tapi itu sebuah challenge buat Anda bisa dapat poin, dapat skor, bahkan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Sebaliknya ketika Anda gak punya, semua dipenuhi, bahkan yang Anda mau semua didapetin. Itu yang seringkali mencobai kita. Saudara, ayo. Sama dengan tadi Adonia. Adonia gak pernah belajar yang namanya hukum tentang kepemilikan raja. Dia pikir cuma minta aja, apa salahnya sih? Wong Abisak juga masih single ting-ting, jadi kalau jadi istriku fine dong, cakep lagi. Tapi dia lupa hukum dan aturan raja. Akibatnya Anda tahu sendiri.
penggal. Saudara, Abisak mungkin cuma minta seorang perawat, tapi dia lupa lagi itu milik raja. Ketika kau minta merampas, bahkan minta, dia nggak merampas, dibilang memang nggak merampas, dia minta. Tapi kau melecehkan raja, karena itu kepemilikan raja. Saudara, yang nggak boleh diambil, milik raja nggak boleh diambil, nggak bisa dipindahkan dengan seenaknya. Bahkan sebaliknya boleh dibilang itu sebuah penghinaan bagi raja. Semua yang sudah masuk dari milik raja adalah tidak bisa diotak-atik lagi. Dan itu hukum yang berlaku. Dan ketika dipaksakan adalah mati. Saudara, sesungguhnya kalau kau mau menghina raja nggak usah repot-repot. Ini sisi yang lain ya. Kalau kau mau menghina raja nggak usah repot-repot. Nggak usah ngata-ngatain raja, ambil aja. Ambil aja gundik-gundik raja. Kalau Anda baca di mana ayat yang lain bicara tentang Absalom. Absalom itu ngambil istri-istri raja. Itu cara melecehkan raja. Jadi lagi sekali ketika Anda minta sesuatu, perhatikan. Itu menyenangkan atau malah sebaliknya. Melecehkan raja, melecehkan Tuhan. Hari ini saya berharap setiap kita memahami ini. Dan itu membuat Salomo jadi benar-benar marah. Karena sikap Adonia. Saudara, di sisi yang lain, tadi Anda tahu, yang disuruh minta adalah Batsheba. Batsheba ini siapa? Halo, Batsheba ini siapa? Istrinya Daud. Statusnya dia itu permaisuri, pernah jadi permaisuri. Tapi waktu saya pelajarin dari sisi ini, wow, status aja dia nggak sadar bahwa yang diminta itu bukan sesuatu yang berkenan. Tapi dia malah ngajukan kepada raja, dia ngajukan pada Salomo. Harusnya ketika Batsheba tahu bahwa itu bukan sesuatu yang menyenangkan, kalau dia andaikan dia tahu hukum dan peraturan, dia nggak akan minta. Status boleh, permaisuri raja. Istri raja tapi nggak ngerti. Status anak Tuhan, status orang Kristen, status dari baptis, status jemaat, status pengerja, status hamba Tuhan. Tapi ketika kau nggak ngerti apa yang boleh dan hukum dan peraturan Tuhan, apa bedanya? Ayo hari ini saya men-challenge setiap kita semuanya, ayo pahami. Ketika Anda tahu, saudara, Anda sama seperti menurut saya, Anda dikasih kunci kerajaan. Tapi sebaliknya ketika Anda dan saya nggak ngerti, kunci itu akan jadi masalah. Karena Anda akan gunakan dengan tidak benar. Saudara, Batsheba statusnya permaisuri raja. Bahkan dari kehidupan dia, saudara, diteruskan status rajanya lewat ke anaknya. Tapi dia lupa, dia nggak sadar dirinya. Ketika dia minta menyampaikan permohonan Adonia. Apa sih maksud saya? Batsheba ini mungkin secara jasmani, dia ibu yang baik. Dia bisa membesarkan Salomo. Dan dia berusaha menjadi ibu tiri yang baik. Buat Adonia. Tapi dia nggak punya ketajaman spiritual. Dia nggak punya ketajaman spiritual. Dia nggak punya kecerdasan spiritual. Endingnya nggak ada cerita lebih lanjut tentang Batsheba. Saudara, penting buat Anda dan saya punya kemampuan kecerdasan spiritual. Ketika Anda dan saya mengerti hukum dan peraturan-peraturan Tuhan, kecerdasan spiritual Anda akan ditambahkan. Ketika Anda doa puasa, Anda tahu bahwa Anda dan saya ngerti hukum dan aturan Tuhan. Doa puasamu itu orang bilang cespleng. Ayo, kita bukan lagi main gereja-gereja, beberapa banyak karena terlalu sering, bahkan kita jadi budaya sampai kita lupa
Bahwa kita perlu pertajam kecerdasan spiritual kita. Bayangin ketika kita cuma doa sujud ini tanpa sebuah kecerdasan pengertian. Capek saudara. Jenuh. Bahkan seringkali kok nggak selesai-selesai ya doanya. Aduh kok begini lagi. Karena itu ayo tambahkan. Kau akan makin exciting, kau akan ngelihat Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Jangan cuma kecerdasan jasmani yang intelektual kita tambahkan, tapi kecerdasan spiritual kita. Yang akan membawa Anda mengalami perkara-perkara ajaib. Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Lagu lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ayo, ketika kecerdasan Anda ditambahkan, kecerdasan spiritual Anda ditambahkan. Saudara, apa yang kau minta, Tuhan akan dengar. Hari ini, mari kita mau belajar. Yes, jangan seperti kayak Adonia. Status raja, anak putra raja. Tapi dia gak ngerti. Sebaliknya Salomo. Saudara, Salomo ini boleh dibilang adiknya Adonia. Secara aturan mungkin tadi secara pangkat dia kalah dengan Adonia. Adonia lebih senior, tapi Tuhan campur tangan. Dan Tuhan pilih dia, penunjukan Tuhan. Tapi saya yakin dia nggak cuma menunggu anugerah kemurahan Tuhan, aku dipilih karena penetapan Tuhan. Tapi saudara, ketika dia menimbang perkara, ada kecerdasan spiritual yang dia turunkan, yang dia minta Tuhan beri aku kecerdasan itu, beri aku kemampuan. Dia pelajari hukum dan peraturan-peraturan Tuhan. Jadi ketika Adonia minta, Salomo bilang kenapa nggak minta semua aja? Lu nggak bicara minta tentang seorang wanita, tapi kau lagi melecehkan kerajaan. Maka itu dia bilang penggal. Saudara, kecerdasan spiritual yang Salomo punya, itu dibangun dengan sebuah intimasi dengan Tuhan. Satu kali ketika dia mau diserai dengan sebuah kerajaan, dia bilang, Tuhan aku nggak sanggup. Bukan perkara tentang besarnya, tapi ngelihat orang segini banyak gimana. Tuhan beri aku hikmat. Dia nggak minta harta ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia nggak minta harta, dia minta tahtanya. Justru dia bilang aku nggak sanggup. Kalau memang Tuhan mau beri aku hikmat-Mu untuk memimpin bangsa yang besar ini. Saudara, yang dia minta ada kecerdasan spiritual dia. Punya intimasi. Itu yang memperkenankan Tuhan. Sampai satu kali dia diuji dengan peristiwa pertama kali, yaitu ketika dua ibu datang menghampiri dia pada raja-raja. Ini bayinya, ini ada bayi. Raja, ini bayiku. Yang satu, enggak itu bayiku. Dua ibu rebut tentang bayi. Dua ibu rebutan bayi. Ada satu bayi lagi di tempat lain yang mati. Dia bilang itu bayi dia, tidak itu bukan bayiku. Sehingga cerita raja didesak untuk memberi keputusan. Dan raja itu cuma bilang, bawa golok, belah jadi dua. Kalau semangka belah jadi dua, ini bayi saudara. Nggak tahu belahnya begini atau belah gini, saya nggak ngerti. Nggak ditulis di Alkitab. Cuma Salomo tahu-tahu dapatnya belah jadi dua. Berikan sebagian buat sana. Waduh, itu orang kalau nggak punya hikmat seperti itu, nekat saudara. Saya jadi hamba Tuhan, bayangin saya jadi Salomo gimana ya. Itu sebuah keberanian dan hikmat dari Tuhan. Lagi sekali, kalau orang ngerti aturan dan hukum Tuhan, dia akan punya keberanian, dia punya kecerdasan, dia punya kekuatan, dia punya ketajaman. Ayo, saya ngundang jemaat tempat ini semua. Belajarin, saya ngeliat kesempatan belajar tempat ini begitu banyak. Saya ngeliat Anda diberkati dengan gembala yang begitu punya harta karun tentang kebenaran firman Tuhan. Kali. Punya kesempatan, punya kelas-kelas. Jangan ya cuma ikut, tapi ayo gali. Hari-hari ini juga Anda ngeliat begitu banyak, Anda bisa belajar.
Tapi jangan asal belajar apa yang Anda suka. Sampai pembelajaran itu sesuatu yang gak menyenangkan daging. Justru itu yang harus kita pelajari. Kalau cuma sekedar kesenangan daging, hati-hati. Tapi lagi sekali ketika Anda belajar, saya percaya Anda akan punya kekuatan. Anda akan punya kemampuan untuk bisa ngadapin. Bahkan Anda punya daya bangkit. Tuhan gak pernah janji membiarkan Anda dan saya selalu ngadamin situasi enak. Kadang Tuhan izinkan kita jatuh. Tapi kalau Anda punya pengenalan akan hukum dan aturan Tuhan, kau bisa bangkit lagi. Kau punya kekuatan untuk hidup. Kau punya kekuatan untuk membal istilahnya. Kalau jatuhin ya pasti piara saudara ya. Tapi kalau Anda ngerti hukum dan kekuatan Tuhan, kau punya kemampuan bisa membal balik. Alkitab mengatakan kalau kau harus jatuh 7 kali, 8 kali kau bisa bangkit. Karena kau mengenal hukum dan peraturan Tuhan. Hari ini, ayo kita mau belajar, kenalin hukum dan aturan Tuhan. Karena itu yang membawa Anda ngelewatin segala pergumulan tantangan. Ayo kenalin hukum dan aturan Tuhan. Kenalin hukum-hukumnya. Kenalin aturan-aturan Tuhan. Itu membedakan Anda dan saya. Itu membuat Anda dan saya bisa berlari cepat. Itu membuat Anda dan saya bisa ngadepin segala pergumulan tantangan. Sama setiap kita semua lagi ngadepin. Bukan berarti di Taiwan lebih aman, lebih enak. Kita punya tantangan sendiri. Saya yakin juga di Madiun bukan berarti aman. Sometimes kita pikir, ini jauh dari kota. No, saya percaya setiap kita punya tantangan porsinya masing-masing. Yang menurut kita juga gak sanggup. Tapi lagi sekali, ketika Anda dan saya mengenal hukum dan aturan Tuhan. Orang bilang mungkin kuno, aduh ada cara cepat sekarang Pak, ada alternatif lebih cepat. Tapi saya percaya ketika Anda dan saya mengenal hukum dan aturan Tuhan. Ada kekuatan spiritual, ada kecerdasan spiritual yang memampukan Anda untuk menghadapi semua. Hari ini saya gak perpanjang firman Tuhan lagi. Mari pertajam pengenalan kita akan Tuhan. Pertajam pengenalan kita akan Tuhan. Tambahkan. Itu akan jadi kekuatan. Bahkan itu akan jadi sebuah warisan. Jadi warisan. Yang tak ternilai. Buat generasi-generasi ke depan. Mari kita akan nyanyi lagu terakhir. Saya undang pemusik. Kita belajar saudara hari ini. Ayo dari apa yang kita minta. Lagi sekali Tuhan senang ketika Anda dan saya bisa mengajukan naikkan permohonan. Tapi ketika Anda dan saya nggak ngerti hukum dan aturan. Kesempatan ini yang akhirnya membuat Anda dan saya masuk dalam sebuah perangkap. Karena iblis pun kadang menawarin juga. Sometimes dokter gak sembuh-sembuh ya. Lewat itu aja, mbah itu, dukun itu. Cespleng. Saya kemarin ngeliat di TikTok itu ada satu pakai nama pendeta. Bisa menggandakan duit. Saya bingung ini pendeta kok bisa menggandakan duit. Saya pikir cuma satu video, gak taunya banyak. Waduh. Saya jadi mikir kok ada pendeta menggambarkan duit ya. Dalam hati saya, kalau saya ngambil status ini jadi pendeta yang menggandakan duit, kira-kira mana ya? Bukan buat saya, buat pekerjaan Tuhan. Terus Tuhan bilang, lu pikir gua gak bisa? Masalahnya bukan bisa atau tidak. Apakah itu membuat kau ngalami Tuhan lebih dahsyat secara pribadi apa enggak? Berapa banyak kadang penyediaan duit begitu gampang. Membuat kita nggak ngandalin Tuhan lagi. Ketika kita nggak bergantung sama Tuhan lagi. Ini yang jadi problem. Ini yang jadi problem. Ini yang jadi masalah. Bukan berarti Tuhan nggak bisa. Sometimes Tuhan izinkan sesuatu yang menurut kita nggak enak. Tapi di sana membuat kita, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat. Saya ngalami banyak hal dalam pelayanan 25 tahun. Jujur kadang saya bilang, Tuhan kok ada saja caranya, ada saja caranya. Ada saja caranya. Justru di masa-masa yang saya bilang masalah, kelemahan, problem. Di sana kemurahan dan campur tangan Tuhan begitu ajaib. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu yang terakhir.